Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberi nikmat sehingga kita dapat melaksanakan amanah dan tugas kita sehari-hari. Pada kali ini saya akan mengetengahkan topik pendidikan sebagai investasi masa depan. Pendidikan itu sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Nah, karena pendidikan itu menjadi pengarah dan pembimbing arah kehidupan manusia, maka ini harus diprioritaskan. Dengan demikian, pendidikan harus dikawal mulai dari kita sejak lahir, bahkan sejak di masa kandungan itu sudah ada upaya pendidikan yang dilakukan oleh orang tua ketika seorang ibu hamil. Ketika telah lahir, pendidikan itu harus dikawal, ditanamkan, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita bicara tentang institusi pendidikan, itu ada tiga. Pertama adalah institusi keluarga. Dalam hal ini orang tua sebagai pendidik pertama. Kemudian yang kedua adalah institusi formal, yaitu sekolah, kampus. Dalam hal ini guru dan dosen sebagai pendidik. Kemudian ada institusi masyarakat. Masyarakat itu juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak bangsa. Di dalamnya ada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seterusnya. Nah, karena pendidikan itu sebagai investasi masa depan, maka ke depan nanti orang-orang yang terdidik itulah yang diharapkan dapat menjadikan bangsa ini bangsa yang bermartabat. Nah, modal yang sudah dimiliki pendidikan itu sebagai satu kekuatan yang dapat mengarahkan jalannya manusia, jalannya bangsa ini. Nah, karena itu kalau orang tua dikaruniai seorang anak, maka disitulah anak harus dididik dengan baik. Sekolah itu juga menjadi tempat yang strategis ya untuk menanamkan pendidikan moral, pendidikan keilmuan, skill, dan lain-lain. Sehingga jangan sampai kalau kita ini diberi amanah memiliki anak untuk disekolahkan, akhirnya tidak disekolahkan. Padahal mampu. Dan juga jangan sampai orang tua itu merasa berat mengeluarkan dana untuk menyekolahkan anak. Jangan dianggap seperti orang itu terbebani. Jadikanlah menyekolahkan anak, muliahkan anak itu sebagai investasi yang akan dipetik hasilnya. Setidaknya investasi ilmu, investasi moral itu sudah pasti didapat. Syukur-syukur nanti setelah lulus mereka akan mendapat pekerjaan, yaitu sebagai bonus. Nah, sehingga jangan sampai orang tua itu terlalu hitung-hitungan masalah pendidikan anak. Bahkan anak itu kalau tidak memiliki kemauan untuk sekolah, kemauan untuk kuliah, orang tua tidak boleh membiarkan, harus dikawal, dimotivasi supaya mereka punya kemauan dan minat untuk melanjutkan pendidikan itu, bahkan sampai jenjang tertinggi. Nah, disitulah yang saya katakan bahwa pendidikan adalah investasi masa depan. 10 tahun, 20 tahun ke depan setelah anak-anak kita itu menyelesaikan pendidikannya, mereka akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa yang dimulai dari minimal ya calon pemimpin di keluarganya masing-masing.
Dengan menjadi orang terdidik, ya, orang yang memiliki bekal pendidikan, kami yakin mereka akan mampu untuk mengarahkan kehidupannya ini menjadi lebih baik. Tidak hanya kaitannya dengan sesama manusia, tetapi juga dengan Tuhannya. Sebagai pertanggungjawaban dia diberi amanah kehidupan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menjadi refleksi bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.